Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 yang akan membahas kelas G-Frame, kelas GUI, dan penerapan kelas GUI. Kelas G-Frame terdiri dari dua package, yaitu package AWT atau Abstract Windows Toolkit dengan package-nya java.awt, kemudian ada Swing dengan package-nya javax.swing. Contoh komponen GUI antara lain ada text fill, button, combo box, label, checkbox, dan lain-lain. Dan antara package AWT dan Swing itu memiliki perbedaan komponen. Tugas G-Frame untuk membuat frame. Frame adalah sebuah objek yang merepresentasikan suatu area di layar yang berisi sejumlah objek lain untuk menyampaikan informasi kepada user. Frame sama dengan Windows atau phone. Nah, ini metode dari kelas G-Frame. Ada metode show, kemudian ada metode set default close operation, ada metode exit on close, ada metode set location, dan metode set size. Yang pertama, metode show berfungsi untuk menampilkan frame. Metode set visible itu sama dengan metode show. Nah, sekarang silakan diketik nama programnya frame-dasar.java. Saya langsung jelaskan stringnya di Gcreator. Oke, ini tadi contoh programnya, nama filenya frame dasar, maka nama kelasnya juga frame dasar. Di sini sudah ada package swing untuk memanggil kelas Gframe. Kemudian di sini juga sudah ada pendeklarasian objek, yaitu dengan nama objGframe untuk memanggil kelas Gframe-nya. Dan di sini juga objek .show, objg.frameShow untuk menampilkan frame-nya. Kita langsung running project-nya. Oke, nanti dia akan muncul Windows baru di pojok kiri. Nah, ini ya. Dan ketika kita maximize, nah ini adalah sebuah frame. Frame kosong, belum ada apa-apanya. Oke, next. Jadi tadi kita sudah berhasil untuk menampilkan sebuah frame. Kemudian kita next ke PowerPoint. Nah, ini metode show tadi untuk menampilkan frame. Frame kita sudah tampil. Kemudian, untuk membuat judul, pembuatan judul frame menggunakan konstruktor. Nah, sekarang nama programnya judul frame.java. Meskipun program yang sebelumnya itu sama dengan ini, tolong dibuat juga seperti ini ya. Kalau yang tadi frame dasar, sekarang kita buat judul frame supaya kita tahu perbedaannya. Nah, ini judul frame.java, silakan diketik. Saya langsung lanjut ke Gcreator untuk menjelaskan listingnya. Oke, nama filenya judul frame, maka nama kelasnya juga judul frame. Nah, di sini untuk memberikan judul kita menggunakan konstruktor. Kalau tadi kan Gframe, objGframe sama dengan new Gframe udah selesai. Nah, sekarang kita tambahkan konstruktornya. Ketik 2 ISB Atma Luhur Pangkal Pinang. objGframe .show-nya lengkap ya, karena kalau tidak ada ini tidak akan ada menampilkan frame. Oke, sebelumnya kita kasih dulu active tool-nya ya, karena sifatnya frame ini dia hanya menghilangkan dari layar tetapi tidak menghapuskan dari memori komputernya. Oke, kita klik ini, kalau saya bilang ini karena petir ya, simbol petir, stop dulu, baru kita bisa running program. Oke, sama kayak tadi, munculnya juga dia di sebelah pojok kiri. Kita maximize. Kalau tadi kosong, frame-nya kosong, belum ada apa-apa, sekarang kita sudah menambahkan judul di dalam frame-nya, yaitu ISB Atma Luhur Pangkal Pinang. Oke, sudah selesai untuk menambahkan judulnya.
Lanjut ke PowerPoint. Next, ada method set default close operation dan method exit on close. Nah ini, default method sebuah frame itu adalah method hide on close. Dengan method ini, stop sebuah frame dengan menggunakan stop active tool yang saya bilang tadi simbol petir tadi ya. Jadi kalau kita mau ngeran ulang programnya atau mau running program baru, itu silakan diklik dulu stop active tool-nya, baru kita bisa running. Kemudian, konstanta pada metode set default close operation itu ada 4. Yang pertama, do nothing on close. Kemudian ada hide on close. Kemudian ada dispose on close. Dan ada exit on close. Nah ini metode set default close operation. Silakan buat tambah programnya hapus frame.java. Saya langsung ke Creator untuk menjelaskannya. Nah ini hapus frame tadi ya. Nah di sini kita tidak bisa running ya, tidak bisa running programnya. Kenapa? Karena frame ini sifatnya dia hanya menghilangkan dari layar, tetapi tidak menghapus dari memori komputernya. Jadi kita harus klik stop active tool ini dulu, simbol petirnya, baru bisa run program. Nah, run-nya baru bisa diklik. Oke, kita run project-nya. Oke, kita lihat ya hasilnya apa. Tadi kan yang pertama kita menggunakan method show untuk menampilkannya. Kemudian menggunakan konstruktor untuk membuat judul. Kemudian kita menggunakan metode set default close operation dengan konstanta exit on close. Kita lihat apa fungsinya dari exit on close ini. Kalau dia tidak muncul di pojok kiri, itu silakan lihat ya, di sini ada simbol copy diseduh, copy Java gitu. Oke, kita maximize saja. Nah ini ya, ini frame, kemudian ini judulnya. Kalau kita klik close, apa yang terjadi? Nah, kalau kita klik close dengan konstanta exit on close, maka dia akan menghilangkan, tidak hanya menghilangkan dari layar, tapi juga menghapus dari memori komputernya. Sehingga ketika kita ingin mengcompile ulang atau running ulang, itu bisa langsung klik start-nya tanpa harus klik stop active tool-nya. Itu untuk konstanta exit on close. Sekarang kita coba, karena ada 4, kita coba yang do nothing on close. Oke, ini kita coba do nothing on close, jadinya apa ketika kita running. Oke, saya maximize. Saya klik tombol close-nya ya. Nah, ini ketika saya klik tombol close, dia nggak mau keluar. Kenapa? Karena di sini kita bikin konstantanya do nothing on close, yang artinya dia tidak akan melakukan apapun ketika kalian klik tombol close. Jadi fungsi dari konstanta do nothing on close ini untuk mencegah atau menghindari dari penutupan program yang tidak disengaja. Itu untuk do nothing on close. Jadi bagaimana cara menghentikannya? Kita cukup tekan tombol restore-nya. Kemudian cara memberhentikannya itu dengan klik stop active tool. Kemudian selanjutnya kalau tadi do nothing on close, ketika tombol close-nya ditekan itu tidak melakukan apapun. Sekarang kita coba hide on close. Oke, ini saya maximize, saya close lagi. Oke, dia sudah keluar, tidak ada muncul lagi di layar. Tapi di sini dia masih running, memorinya masih menyimpan. Karena di sini active tool-nya itu masih aktif, berarti masih ada program yang tersembunyi. Jadi ketika kita mau nge-run ulang, itu tidak akan bisa. Jadi kita harus stop dulu active tool-nya. Oke, baru programnya tadi sudah mau. Nah, kalau exit on close untuk kalau do nothing on close itu untuk mencegah penutupan yang tidak disengaja, maka hide on close itu fungsinya
hanya untuk menghilangkan dari layar, tetapi dia tidak akan menghapus dari memori komputernya. Jadi ketika kalian mau running program, itu kalian harus klik stop active tool-nya ini dulu, simbol petirnya ini, baru kalian bisa nge-run. Oke, selanjutnya kalau tadi hide on close, sekarang kita pakai dispose on close. Oke, kita masih nice. Dispose on close, apa yang terjadi? Kalau dispose on close, itu hampir sama dengan exit on close. Kalau dispose on close ini, dia akan menghilangkan dari layar dan akan menghapus dari memori komputernya. Jadi ketika kita menggunakan konstanta dispose on close, ketika kita ingin run project yang baru, itu sudah bisa langsung klik tombol run-nya tanpa harus klik stop active tool-nya. Kemudian apa bedanya dengan exit on close? Perbedaan antara dispose dan exit on close itu beda, sama-sama untuk menghilangkan langsung dari layar dari memori komputer. Tetapi kalau kita menggunakan exit on close, ketika kita memiliki banyak frame, misalnya ada frame 1, frame 2, frame 3, ketika kita meletakkan konstanta exit on close, maka dia akan menutup keseluruhan frame yang kita punya. Sedangkan kalau dispose on close, dia hanya akan menutup frame itu saja. Jadi itu perbedaan antara exit on close dan dispose on close. Next, kita lanjut ke PowerPoint. Nah, kemudian berikutnya ada metode set location, berfungsi untuk menentukan posisi frame pada layar. Posisi frame ditentukan dengan koordinat X dan Y. X itu artinya dari sebelah kiri ke kanan, kemudian Y itu dari atas ke bawah. Nah ini contoh programnya, kita beri nama posisi frame. Silakan diketik, saya langsung menjelaskan di Creator-nya saja. Oke, nama programnya posisi frame, maka nama kelasnya juga posisi frame. Nah, di sini kita sudah menggunakan metode set location, OBJ frame titik set location 100 200. Berarti ini X, berarti dari sebelah kiri ke kanan itu jaraknya 100. Kemudian dari atas ke bawah itu jaraknya adalah 200. Oke, kita running. Nah, inilah yang namanya set location 100 dan 200. Kalau awal-awal tadi sebelum kita tentukan location-nya, itu letaknya itu pasti ada di pojok kiri atas. Nah, ketika kita sudah mengatur lokasinya, lokasi muncul frame-nya itu 100 dari sebelah kiri menuju ke kanan, kemudian 200 dari atas ke bawah. Nah, itulah fungsinya set location. Ini terserah ya, kalau kita ganti, misalnya ini kita ganti menjadi 400. Ini kita ganti menjadi 400, X-nya 400, kemudian Y-nya kita ganti menjadi 100. Running. Nah, beda ya. Kalau tadi di sebelah sini, nah sekarang kalau dari kiri ke kanannya itu 400, dari atas ke bawahnya itu jaraknya 100. Ini boleh kalian kotak-katik, kalian tentukan mau posisinya ketika dia muncul itu frame-nya itu mau di mana. Itu silakan di kotak-katik. Oke, next. Nah, kemudian berikutnya ada metode set size. Fungsinya untuk menentukan ukuran frame. Parameternya yaitu ada lebar, width, dan tinggi height. Nama programnya itu ukuran frame.java. Saya langsung ke Creator. Nah, di sini sudah ada metode set size 300 400. Berarti ini lebarnya 300 dan tingginya ada 400. Kita langsung running saja projectnya. Nah, kalau tadi cuma sekecil ini saja, sekarang ukuran dari frame-nya itu sudah berbeda. Kalau tadi belum kita set sama sekali, harus dimaksimize dulu baru kita kelihatan apa itu frame. Nah, sekarang ini lebarnya 300, kemudian tingginya itu ada 400.
Oke, itu untuk method set size. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada inheritance dengan kelas GFrame. Kelas GFrame bukan final class. Kelas baru yang merupakan extends dari kelas GFrame. Metode akan ditempatkan pada konstruktor. Pada kelas utama atau main class, kelas dipanggil menggunakan anonymous object. Nah, ini nama programnya ukuran frame2.java. Silakan diketik, saya langsung akan menjelaskan di Gcreator. Nah, ini ukuran frame2. Di sini sudah ada kelas CLS frame. Jadi di sini ya, kalau kalian bikin CLS frame, maka panggillah CLS frame. Kalau kalian bikin dengan kelas frame, maka di sininya juga harus kelas frame, dan di sininya juga harus kelas frame. Harus konsisten ya, nama kelasnya dipanggil. Oke, saya pakai CLS frame aja untuk di sininya. Oke, di sini tadi ya sudah super. Artinya dia merupakan action dari kelasnya. Super, judulnya itu ISBN 5 kemudian method set default close operationnya exit on close, locationnya posisi munculnya itu di 100-200, kemudian ukurannya 300-400, dan ada method show untuk menampilkan frame-nya. Jadi kalau ini tidak kalian tulis atau tidak kalian ketik, maka dia tidak akan keluar apapun. Kemudian berikutnya, nah ini main class-nya. Pada main class itu akan digunakan anonymous object, yaitu ini ya, new class frame ini merupakan anonymous object untuk memanggil kelas CLS frame-nya. Oke, kita langsung running project-nya. Oke, ini munculnya sama. Untuk kedepannya, kita akan menggunakan inheritance untuk penerapan kelas GUI-nya. Oke, kita langsung lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini anonymous object untuk memanggil CLS frame-nya. Next. Outputnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah, berikutnya ada kelas GUI. Kalau tadi kita membicarakan tentang frame ataupun bingkainya, sekarang kita membicarakan tentang komponen-komponen ataupun objek-objek yang akan kita tempelkan ke dalam frame-nya. Oke, kelas GUI itu terdiri dari package, AWT, dan swing. Nah, ini fungsinya untuk membangun objek GUI. Perbedaan kedua package ini, yang pertama, lokasi library-nya berbeda. Package AWT pada java.awt dan package swing pada javax.swing. Java.awt dan javax.swing. Ciri package swing diawali dengan huruf J, sedangkan package AWT tidak ada ciri tertentu. Makanya kan dari AWT itu yaitu Abstract Windows Toolkit. Package swing bukan pengganti AWT. Package swing tidak dapat berdiri sendiri, jadi package AWT dan swing ini saling melengkapi satu sama lain. Next, kelas GUI pada package swing. Nah, ini ya, kelas GUI pada package swing itu merupakan turunan dari kelas JComponent. Adapun komponen-komponennya yaitu JLabel, JTextField, JButton, JCheckbox, JRadio button, dan JCombo box. Dia pasti diawali dengan huruf J. Nah, kemudian yang pertama itu ada JLabel, versi lamanya itu label. JLabel digunakan untuk merepresentasikan suatu tulisan di frame. JLabel itu merupakan media informasi, bukan media interaksi. Jadi kalian tidak bisa berinteraksi dengan JLabel. JLabel hanya bisa membaca informasi yang tertulis di atasnya. Nah, ini deklarasinya, JLabel, kemudian nama objek, sama dengan new, JLabel, kemudian string, image icon, format. Contohnya di sini untuk pendeklarasiannya yaitu JLabel, LBL nama, ini terserah kalian ya, kalian mau kasih nama apa ya, JLabel, kemudian misalnya LBL kelompok, atau LBL mata kuliah, itu bebas kalian. Kemudian sama dengan new,
JLabel buka kurung harus diapit oleh petik 2. Nama titik 2. Kemudian kelompok titik 2. Nah, ini beberapa metode dari JLabel. Itu ada getText, setForeground color, kemudian ada setFont untuk mengubah model huruf, ada setHorizontal alignment untuk mengatur perataan, dan ada setText untuk mengubah string pada JLabel. Berikutnya ada JTextFill, versi lamanya TextFill, digunakan untuk menerima inputan dari user. Pada saat komputer berinteraksi dengan user, misalnya kayak tadi, kalau kita menggunakan LBL nama, berarti TextFill ini TXT nama. Di TXT namanya inilah yang akan kita isi dengan nama kita. Biasanya dipasangkan dengan komponen JLabel. Nah, ini deklarasinya JTextFill, nama objek sama dengan new, JTextFill, text default. JTextFill, TXT name ataupun TXT nama ataupun TXT kelompok ini bebas, kita sendiri yang menentukannya. Kemudian sama dengan new, JTextFill, kemudian kita isi name-nya, namanya, kelompoknya, dan lain sebagainya. Nah, ini metode dari JTextFill, ada getText, selectAll, setFont, sampai dengan setToolTipText. Silakan kalian baca untuk keseluruhannya, nanti bisa dicoba. Nah, berikutnya ada JButton, versi lamanya yaitu button. JButton digunakan untuk melakukan suatu proses jika user menghendakinya, bukan merupakan proses yang akan terjadi secara otomatis. Misalnya, button tampil, ketika kita klik button tampil, maka dia akan menampilkan. Kalau kita buat ada button simpan, ketika kita klik button simpan, ya maka dia akan menyimpan. Itu ya. Jadi button itu kalau kalian tidak melakukan apapun, dia tidak akan merespon apapun. Jadi dia harus diklik dulu baru dia memberikan respon. Nah, ini untuk deklarasinya JButton, kemudian nama objeknya apa, sama dengan new JButton, ulang lagi, kemudian stringnya apa. Misalnya di sini ada JButton tombol OK atau JButton tombol simpan, tombol hapus. Berarti sama dengan new JButton, OK, simpan, hapus, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa metode dari JButton. Ada setEnable. SetEnable ini bisa diakses atau tidak, maksudnya bisa diklik atau tidak ya. Kemudian ada setVisible, terlihat oleh user atau tidak. Kemudian setText, ada setFont, kemudian ada setForeground untuk mengubah warna pada teks bentar. Nah, kemudian berikutnya di sini ada JCheckbox, versi lamanya checkbox, digunakan untuk memilih minimal satu dari sekian banyak pilihan yang disediakan untuk user. Deklarasinya JCheckbox, kemudian nama objek sama dengan new, JCheckbox string. Contoh, JCheckbox CHK baca, CHK tidur, CHK makan. Berarti di sini sama dengan new, ulang lagi new JCheckbox, kemudian buka kurung diapit oleh petik 2, hobi membaca, hobi makan, hobi tidur. Ini kita yang isi. Next, nah ini metode dari JCheckbox-nya sama, hampir mirip lah ya dengan yang tadi yang sebelumnya. Ada setEnable, ada iSelect, setForeground, setFont, dan setText-nya. Berikutnya ada JRadioButton, versi lamanya yaitu RadioButton. JRadioButton digunakan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan yang disediakan untuk user. Berbeda dengan kelas JCheckbox yang dapat memilih minimal satu dan dapat memilih semua pilihan yang tersedia. Kemudian, diperlukan kelas lain untuk pengelompokannya. Kelas tersebut adalah kelas button group. Ini untuk deklarasinya, JRadioButton, kemudian nama objek, sama dengan new, JRadioButton string boolean. Di sini misalnya untuk jenis kelamin ya, JRadioButton, ada RD pria, ataupun RD wanita, bebas ya, kalian mau kasih nama apa nantinya. Dan sama dengan new JRadioButton, kemudian ada pria, ada true. True di sini maksudnya ketika kita running programnya, itu yang sudah di checklist itu ada di pria. Misalnya kalian cuma bikin kuesioner hanya untuk pria saja. Berarti
silakan di checklist saja prianya. Jadi otomatis, jadi maksudnya nanti usernya itu tidak perlu lagi klik-klik jenis kelaminnya. Kalau misalnya kalian buat programnya khusus untuk wanita, ya wanitanya yang diperlukan. Next. Nah, ini metode dari JRadio button, itu ada set enable, bisa diakses atau tidak, maksudnya bisa diklik atau tidak. Kemudian select true bila dipilih dan false sebaliknya. Ada set foreground, ada set found, sampai dengan set text. Berikutnya ada G-Combo Box. G-Combo Box digunakan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan yang disediakan untuk user. Prinsipnya sama dengan kelas JRadio button. G-Combo Box ini sering juga disebut dengan drop-down list. Untuk memasukkan data ke dalam objek combo box, menggunakan array satu dimensi yang diurutkan berdasarkan indeks. Nah, ini untuk pendeklarasiannya, G-Combo Box, nama objeknya apa, kemudian new G-Combo Box, array of list. Ini untuk metode dari G-Combo Box-nya ada set one, set foreground, sampai dengan get selected index. Nah, berikutnya ada penerapan kelas GUI. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bisa memunculkan frame, kita sudah bisa membuat judul, ukuran, posisi, sekarang kita akan menempelkan objek GUI ke dalam frame kita. Oke, ini ada kelas container. Kelas container itu berada di dalam package java.awt. Kalau GUI tadi berada di javax.swing, kalau container berada di package java.awt. Fungsi container untuk menampung seluruh komponen GUI pada program GUI. Komponen GUI tidak bisa langsung diletakkan ke dalam frame. Jadi komponen tersebut harus ditempelkan dulu ke kelas kontainernya, baru kelas kontainernya itu yang akan menempelkan diri ke kelas JFrame. Gitu ya. Jadi sebelumnya itu kelas JFrame dulu, kemudian pakai kontainer, baru bisa menempelkan komponen GUI-nya. Nah, ini nama programnya CTH container.java. Sudah ada satu buah label ya, sini private J label dengan nama OBJ label. Kita langsung saja ke Creator-nya. Oke, ini untuk CTH kontainernya. Sini kalau tadi cuma ada Java Swing, nah sekarang sudah ada import Java Swing dan import java.awt. Kemudian sini sudah ada JFrame-nya. Kemudian sini sudah ada container, private container dengan nama content. Berarti kita akan mengambil atau membuat sebuah container supaya label-label atau komponen GUI ini bisa ditampilkan ke dalam frame-nya. Jadi saya sudah ada satu buah kontainer, kemudian sudah ada satu buah label, JS frame dengan judul YSB Malware Pangkal Pinang, set default-nya exit on close, location-nya 100-200, set size-nya 300-200. Kemudian sini ada konten sama dengan get content pin. Kemudian konten add obj label. Kemudian ada method show. Jadi konten ini sama dengan mendapatkan konten pin-nya. Kemudian kita menempelkan obj label ke dalam kontennya. Konten ini sudah kita definisikan bahwa konten itu untuk pendeklarasian si kontainernya. Oke, langsung kita running programnya. Nah, ini ya yang munculnya ya. Ini di posisi 100-200 kalau saya nggak salah. Iya, ukurannya 300-200. Nah, sekarang kita sudah bisa menempelkan satu buah label, yaitu dengan nama Hai, saya label. Oke, next kita lanjut ke PowerPoint-nya. Ini ya, kita sudah bisa menambahkan satu buah label. Kemudian berikutnya, ya ini outputnya. Nah, tambahkan listing berikut ke dalam program CTH container.java. Jadi di sini ada content set background color titik green. Kalian bebas ya mau tentuin warnanya ya. Karena ketika kalian ketik color titik, itu akan muncul ada warna biru, hijau, pink, abu-abu. Terserah kalian yang pilih. Kalau saya di sini pilih green aja.
Kemudian sini untuk mengatur OBJ labelnya. Tadi kan ada ya metode dari CJ labelnya itu ada set font, ada set foreground, kemudian ada set horizontal alignment. Nah di sini set font artinya untuk mengatur hurufnya, jenis hurufnya Andalus, kemudian fontnya di sini ada bold, kemudian ukurannya 24. Kemudian berikutnya ada set foreground, color white, kemudian ada set horizontal alignment. Di sini ada swing constant, the type. Oke, kita langsung ke Gcreator untuk menjelaskannya. Oke, tadi kita disuruh untuk menambahkan ya beberapa listing lagi. Oke, saya akan menambahkannya pelan-pelan dulu ya. Yang pertama itu kita tambahkan dulu di sininya yaitu konten titik set background. Sudah ada ya. Background colornya itu kita tulis dulu color. Nah, ini kita bisa pilih ya, mau black, mau blue, mau cyan, dark gray, dan masih banyak lagi warna di sini. Jadi saya di sini pilih yang green. Oke, content set background color titik green, kita running langsung projectnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, kalau tadi polos aja. Nah, guna dari konten titik set background color green, ini fungsinya untuk mengubah dari latar belakang si kontennya. Jadi di sini berubah menjadi warna hijau. Kalau kalian suka warna biru ya silahkan klik warna birunya. Oke, next kita lanjut lagi. Tadi content set background colornya, sekarang kita utak-atik di komponen ini yaitu OBJ label. Oke, sini udah ada OBJ label ya. OBJ label, kemudian set font. Oke. Set font, kemudian new font. Nah, di sini kita pilih ya jenis hurufnya mau apa. Misalnya kalau kalian mau Times New Roman, kita pakai Times New Roman, bebas ya, mau pakai Arial juga boleh, terserah. Kemudian, nah ini yang pertama, konstanta yang pertama untuk menentukan jenis hurufnya. Kemudian konstanta yang kedua itu untuk menentukan, nah untuk menentukan ketebalannya di sini sudah ada bold. Kita langsung pilih bold, berarti nanti hurufnya akan tebal ya. Kemudian yang terakhir, konstanta yang terakhir itu untuk menentukan besaran hurufnya. Di sini saya tulis 24 ukuran huruf. Oke, kemudian nah, kita lanjut ya. Jadinya apa? Nah, ini berubah ya, tulisannya tadi kan beda ya. Sebelum disetting untuk OBJ labelnya, dia ke defaultnya ketika saya menggunakan font Times New Roman, kemudian di sininya saya pakai tebal, font bold, tebal dia menjadi tebal, kemudian ukurannya 24. Nah ini untuk konstanta boldnya ini banyak ya, kan ada italic, ada underline. Misalnya kita pakai yang italic. Nah ini jadinya apa? Nah, kalau tadi dia menebalkan huruf dari si OBJ label, nah sekarang dia akan memiringkan huruf dari si J labelnya. Oke, untuk font italiknya. Nah, sekarang ini ada 24. Sekarang coba kita rubah menjadi 36 ya, ukuran dari hurufnya. Nah, dia lebih besar lagi untuk ukuran hurufnya. Oke, sampai di situ dulu untuk yang start fontnya. Sekarang kita coba lagi, tambahkan lagi OBJ label. Kemudian kita mau set foreground. Oke, set foregroundnya kita pilih
Saya pilih warna putih. Kita lihat bedanya apa ya. Nah, jadinya merubah warna si tulisannya. Kalau tadi warna tulisannya warna hitam, sekarang warna tulisannya berwarna putih. Jadi itulah ya fungsinya dari si set foreground. OBJ label set foreground itu untuk mengubah warna hurufnya. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi listing yang terakhir, yaitu OBJ label horizontal. Oke. Kemudian di sini kita right. Oke, apa sih fungsi dari set horizontal alignment ini? Kita akan coba. Oke, dia mepetnya ke kanan, rata kanan ya. Karena di sini OBJ label, jadi labelnya itu kita kasih perataan itu rata kanan. Nah, karena di perataan ini kan ada left, ada right, ada center, kita bakal coba. Oke, kita ganti menjadi left. Left tulisannya jadi rata kiri. Kemudian kita ganti lagi menjadi center. Kita ganti lagi menjadi center. Nah, dia menjadi rata tengah. Kalau kita maximize pun dia akan rata tengah ya. Nah ini, jadi fungsi dari set horizontal alignment pada OBJ label untuk menentukan perataan. Mau rata kiri, mau rata kanan, ataupun rata tengah, silakan diubah konstantanya menjadi left, center, atau right sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, next. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. Nah ini ya, sudah kita tambahkan tadi ya, content set background untuk mengubah latar belakang warna dari latar belakang kontennya, set font pada OBJ label untuk mengubah ukuran, jenis, penebalan, ataupun miringnya huruf. Kemudian ada set foreground untuk mengubah warna dari si label itu sendiri. Kemudian horizontal alignment itu untuk perataan dari label mau kiri, kanan, atau tengah. Nah ini ya jadinya ya, ini label karena tadi saya pakai Times New Roman jadi beda hasilnya. Oke, saya kembali lagi ke JCreator. Nah ini tugas kalian di rumah, latihan aja ya, latihan. Kalau tadi kan kita sudah bisa memunculkan Hai, saya label. Nah sekarang untuk latihan kalian di rumah saja, silakan kalian tambahkan 1 buah label lagi. Jadi di ini nantinya kalian ganti menjadi Hai, saya Nah, di sini kan nama saya ya. Hai, saya Duyuni Silvania. Kemudian kalian tambahkan lagi labelnya. Itu kalian tambahkan dengan NIM-nya kalian itu berapa. Oke, itu untuk latihan di rumah ya. Kita coba apakah kalian bisa. Nanti minggu depan akan saya bahas bisa atau tidaknya ya. Ingat ya, ini ya. Tadi kalau kita mau menambahkan label, tambahkan private, JLabel, OBJ label sama dengan new JLabel. Hai, saya Duyuni Silvania. Jadi kalau kalian mau menambahkan lagi, silakan tambahkan dulu. Baru bisa dipanggil di bawahnya. Kalau di sini OBJ label, berarti mungkin di bawahnya mungkin kalian mau kasih nama langsung OBJ name atau LBL name, itu terserah kalian ya. Tapi ingat, kalau di sini OBJ label, di bawahnya juga harus OBJ label. Kalau di bawah sini ada OBJ name lagi, panggil lagi di bawahnya ada OBJ name. Itu untuk latihan di rumah dan akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini ya hasilnya ya, latihan kalian di rumah tadi. Jangan lupa akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu dipraktekkan di rumah. Selain itu, karena masih masa pandemi,
Saya harap kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu.